Tuh, nanti minum lagi tuh. Nah, tuh sekedar misal saja. Udah, apa seperti pemain bola, minumnya berdiri, tangan kiri sudahnya buka botol Pepsi, Coca-Cola, itu dapat apa? Apa bedanya non Muslim dengan orang kafir dengan orang Islam? Apa bedanya orang kafir dengan orang Islam? Disebabkan kena pemain bola sepak kita tidak pernah belajar agama atau tidak mempraktikkan hukum, yang akhirnya apa bedanya minum mereka di Bukit Jalil dengan minumnya kesebelasan daripada Argentina, Maradona, Rivaldo, Yusuf Yasir Karakini daripada Nigeria, atau Husam Hasan daripada Mesir, Majid Abdullah daripada Saudi. Itu pemain-pemain bola lama. Sama, tak dapat apa-apa, rugi kita. Mohon maaf dengan bahasanya, jangan, memang agak lucah sedikit. Sama-sama buat proyek. Apa bedanya dengan lembu? Apa bedanya dengan kambing? Apa bedanya dengan kerbau? Bahkan dengan mereka itu kadang-kadang tanpa menggunakan tongkat ali pun mempunyai ketahanan yang sampai lebih daripada 1 jam. Kita sampai dengan tongkat-tongkatnya kita minum. Habis kambing, telur ayam kampung, sampai daging buaya pun juga mau dimakan. Ini berlaku. Kenapa? Supaya boleh melakukan hubungan intim dengan pasangan hidupnya lebih lama, lebih nikmat, tapi tidak dapat apa-apa. Apa bedanya dengan gajah? Apa bedanya dengan kambing? Yang seketika dia melakukan hubungan tersebut, Masya Allah, tabarakallah, dia tidak dapat apa-apa. Kita manusia seorang mukmin, hatta daripada hubungan tersebut kita mendapatkan pahala sedekah. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan pada saat kamu melakukan hubungan dengan pasanganmu kamu mendapatkan pahala sedekah. Tapi pahala sedekah bukan satu-satunya dari itu, bukan itu satu-satunya. Subuh sedekah, saya sedekah, tengah hari, malam takdan mengaji. Haji, subuh di mana? Lagi sedang proses sedekah. Banyaklah sedekah, bukan setakat dari situ saja. Itu diantara daripada jalur bisnis ibadah kebaikan yang memandu kita sehingga dengan kita dapat. Niat yang pertama untuk menyalurkan nafsu secara halal, ilmu. Niat yang kedua supaya istri kita, pasangan hidup kita tidak tengok sana, tidak tengok sini, dan tidak terpancing dan tidak terpanggil nafsunya. Yang ketiga untuk kita mendapatkan dzurriyyah salihah. Yang keempat untuk kita mengamalkan sunnah. Yang kelima untuk kita menikmati dan menghayalkan kenikmatan pada waktu kita berhubungan nanti di dalam surga. Nabi kita bersabda, insyaallah jos pada waktu itu. Apa ada juga yang namanya seks ya Rasulullah? Ini ditanyakan oleh sahabat Nabi. Jadi Nabi kita menjawab, bizakarin la yamal, itu dengan batang kemaluan yang tak pernah bosan. Istri di dalam surga tiap kali dihubungi jadi darah perawan lagi, besok perawan lagi. Tuan hajinya pun Masya Allah tabarakallah, tanpa menggunakan obat-obatan, tanpa menggunakan tongkat ali dengan tongkat Abu Hurairah dan Abu Bakar. Masya Allah tabarakallah. Coba bayangkan, dapat pahala daripada hubungan tadi itu. Yang ini dapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Niat sunnahnya dapat, dengan nafsunya dapat, membelah istri pun juga dapat, memeluknya pun juga dapat. Ilmu yang membeda-bedakan. Jadi saya berharap kepada para jemaah semuanya, kita bangkit wala Selangor, kita hidupkan pengajian ilmu di masjid ini. Siapapun ustadznya, siapapun yang mengajar, hadir ke majelis ilmu itu adalah ibadah. Hadir ke majelis ilmu itu adalah adalah rahmah. Hadir ke majelis ilmu itu adalah keampunan dosa. Hadir ke majelis ilmu itu adalah akan menyertakan kita dengan kumpulan yang berbahagia. Nabi kita bersabda setelah Allah berfirman, wahai para malaikat-malaikatku, saksikanlah, aku telah memberikan keampunan dosa kepada jemaah yang berkumpul pada Masjid Kuala Selangor Sultan Ibrahim. Rupa-rupanya di kalangan malaikat itu ada juga yang jenis pembangkang, Tuan Haji.
Bukan politik pembangkang, ada malaikat yang jenis pembangkang. Nih hijau biru. Kita tak ada hijau biru. Saya datang kemari tidak menggunakan tekad sesiapa. Tekad ilmu, ibadah, pencerahan, buka minda, buka wawasan, agar dengan kita menjadi orang yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Itu saja atas dasar saya datang kemari. Masya Allah, tabarakallah. Jadi malaikat tadi itu komplain, ya Allah, ada di antara daripada yang datang ke Kuala Selangor tuh, saat ketika tengok poster Syekh Nuruddin, tuh yang berdiri tuh, akhirnya terpanggil nak datang kemari, nak tengok orangnya tua kah, muda kah, apakah gambar itu gambar lama atau itu gambar baru, apakah kira-kira sudah beruban, apakah kira-kira macam itu rupanya, atau gambar itu kena disolek oleh permainan daripada kamera digital saja, orangnya tak semacam itu. Jadi datang kemari bukan nak mengaji, datang kemari bukan nak etikaf, setakat nak tahu aja, garangkah orangnya, seriuskah orangnya, macam mana waktu pengajian, apakah senantiasa marah-marah atau nampak kelihatan lembut, tak kisah, tak hirau, tak peduli, yang penting program berjalan. Itu saja. Jadi itu yang pertama. Ada satu lagi yang datang kemari janjian karena tak tahu jalan ke Epo, udahlah macam ini sajalah. Nanti malam aku hadir di majelis pengajian Kuala Selangor di masjid. Jadi sekalilah sembahyang di situ. Nanti kita sama-sama pergi ke Epo. Nanti kita sama-sama pergi ke mana saja tempat yang kita tuju. Datang kemari hanya nak setakat berjumpa kawan. Oh, baru beli gelang. Masya Allah, tabarakallah, berlian 106 juta, besar sekali, dengan berliannya, gelangnya, subangnya, kalungnya, mahkotanya. Masya Allah, tabarakallah, tak puas hati kalau tak dibawa ke masjid. Supaya jemaah boleh tengok. Masya Allah, terangkat tangan, Masya Allah. Tak apa yang angkat tangan, kalau setakat Masya Allah saja. Kenapa tangan diangkat-angkat? Supaya tersingkap. Jadi dari tadi itu kan di sini tertutup dengan baju. Kalau tak masalah macam itu tak kelihatan. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Coba awak pikir, kelihatan emas berlian di tangan. Jadi Allah berfirman kepada para malaikat yang super pembangkang tadi itu, yang komplain tadi itu, firman Allah, hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Itu adalah kumpulan kaum yang tidak akan menjadi celaka sesiapa saja yang duduk bersama mereka. Yang mengantuk dapat rahmat, yang tidur dapat rahmat, yang bersimbang dapat rahmat. Tapi kita tak naklah yang bersimbang itu juga duduk sekali, kena kacau kita, ganggu kita. Tapi tetap dia dapat rahmat daripada Allah. Mungkin kalau dengan kita tak bagi, karena dia mengantuk, karena dia bersimbang. Sementara dengan Allah Jalla wa'ala mengatakan kumpulan yang berzikir di rumah Allah Jalla wa'ala adalah merupakan kumpulan yang membahagiakan semua orang. 10 menit sampai kepada 15 menit yang ada soalan.